Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derak Malia dari Universitas Syafalaf, Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data di Excel, yang mana data ini saya peroleh dari buku penuntun praktikum statistika teknologi hasil pertanian. Setelah kita memiliki datanya, maka selanjutnya kita copy datanya dan kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita tekan copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS terdapat data view dan variable view. Nah, data view ini yaitu tempat input data dan mengolah data, sedangkan variable view tempat mendeskripsikan variabel. Nah, kita akan copy data tadi ke bagian data view. Kita tekan paste. Nah, di sini akan muncul data yang kita copy tadi. Setelah data ini muncul, maka kita akan merapikan datanya karena data yang kita copy ini masih berantakan dan belum terdapat nama setiap variabel. Nah, untuk merapikan datanya, kita akan beralih ke variable view. Di bagian variable view terdapat name. Name ini berfungsi untuk memberikan nama variabel. Namun perlu diingat, di SPSS tidak bisa membaca nilai spasi. Maka ketika kita menuliskan nama variabel dua suku kata atau lebih, maka kita untuk memisahkannya harus menggunakan underscore atau menggabungkan kedua suku kata tersebut menjadi satu suku kata. Nah, untuk variabel pertama saya akan menggantikannya menjadi responden. Variabel kedua saya menggantikannya menjadi jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini kan terdapat dua suku kata. Maka untuk memisahkannya kita menggunakan underscore. Variabel ketiga kita ganti dengan umur. Variabel keempat kita ganti dengan pendidikan. Variabel kelima pendapatan. Dan variabel keenam konsumsi. Nah, kemudian ada tipe. Tipe ini berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Nah, misalnya data yang kita masukkan itu berupa angka, maka kita akan memilih tipe numerik. Sedangkan jika kita memasukkan data berupa kata atau kalimat, maka kita memilih string. Nah, seperti di bagian responden, karena ini berbentuk data, maka kita memilih string. Sedangkan jenis kelamin hingga konsumsi ini berbentuk berupa angka, jadi kita memilih numerik. Nah, kemudian width ini berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Nah, jadi di bagian responden saya memilih 18 karakter. Di bagian jenis kelamin hingga konsumsi saya memilih 15 karakter.
Nah, kemudian desimal. Desimal ini yaitu berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Misalnya, di bagian jenis kelamin ini terdapat 2 desimal. Maka dapat kita lihat di sini terdapat 2 angka di belakang koma. Karena desimal ini tidak kita perlukan, maka kita nolkan saja. Nah, kemudian bagian label. Label ini berfungsi untuk memberikan sebuah tanda pada suatu variabel atau keterangan mengenai variabel. Nah, di bagian label dapat menggunakan spasi maupun karakter-karakter yang tadinya tidak dapat digunakan pada nama variabel. Karena pada bagian label tidak terlalu berpengaruh pada proses pengisian data, jadi di bagian label kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya value. Value ini untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Misalnya di bagian jenis kelamin. Nah, untuk value 1 kita menggunakan label laki-laki. Value 2 kita menggunakan label perempuan. Kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya di bagian pendidikan. Untuk value 1, labelnya yaitu tingkat SD. Value 2, SLTP. Value 3, SLTA. Value 4, D3. Dan value 5 yaitu S1. Kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya ada missing. Missing ini berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Dapat kita lihat di data view, di bagian pendapatan dan konsumsi. Di sini terdapat data yang tidak diketahui. Nah, data yang tidak diketahui ini saya gantikan dengan angka 999. Maka, di bagian missing pendapatan dan konsumsi, kita akan ganti dengan 99. Kita tekan discrete missing value karena ini angka discrete yang dianggap hilang, sedangkan no missing value ini tidak ada nilai yang dianggap hilang. Kalau array plus one optional discrete missing value, ini yaitu untuk menghilangkan angka-angka yang termasuk ke dalam sebuah range atau interval tertentu. Nah, kemudian ada kolom. Kolom ini berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data. Yang mana semakin besar nilainya, maka semakin lebar tampilan kolom yang ada di data view. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian jenis kelamin ini perlu pembesaran kolom. Dan untuk pendapatan juga. Maka saya akan menggunakan angka 15 untuk di bagian responden. Jenis kelamin saya menggunakan 15 juga. Sedangkan di bagian umur hingga konsumsi saya menggunakan 10.
Kemudian alike. Alike ini berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel. Di sini terdapat 3 pilihan alike. Yang pertama ada left yang mana penulisan rata kiri, right penulisan rata kanan, dan center ini penulisan rata tengah. Nah, untuk responden kita menggunakan left, jenis kelamin kita menggunakan center, untuk umur kita juga menggunakan center, pendidikan kita menggunakan center, sedangkan di bagian pendapatan dan konsumsi kita menggunakan right. Dan yang terakhir ada measure. Measure ini berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Measure ini sangat berpengaruh pada pendeskripsian variabel yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan data. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu ada nominal. Nominal ini merupakan skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan, misalnya membedakan antara jenis kelamin, yang mana jenis kelamin perempuan dengan laki-laki, yang tingkatnya setara. Kemudian ada ordinal. Ordinal ini merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan, misalnya membedakan jenjang pendidikan yang mana SD, SMP, dan SMA memiliki perbedaan, dan SD memiliki jenjang pendidikan paling rendah, disusul SMP dan SMA. Selanjutnya ada scale. Scale ini merupakan tipe variabel untuk skala dan interval dan rasio. Tipe variabel ini biasanya digunakan untuk perhitungan data numerik pada umumnya. Nah, untuk responden kita menggunakan nominal. Jenis kelamin kita menggunakan scale, umur juga scale, sedangkan pendidikan kita menggunakan ordinal. Dan pendapatan konsumsi kita menggunakan scale. Nah, setelah semua data kita rapikan, maka selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk melihat pengkodean di bagian jenis kelamin dan pendidikan, maka dapat kita lihat di bagian sini, value label. Maka akan muncul data seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis data yang sudah kita dapatkan ini. Caranya yaitu kita klik di bagian Analyze, kemudian Descriptive Static, dan Descriptive Static. Nah, jadi sekarang saya akan menganalisis data secara deskriptif terhadap data-data yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, data yang kita analisis yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Kemudian kita tekan tombol option. Nah, di sini ada mean dan sum. Mean ini yaitu rata-rata dari sekumpulan data yang kita miliki, sedangkan sum ini jumlah data yang kita miliki. Kita akan mencari keduanya. Dan untuk di bagian dispersion, kita juga akan mencari semuanya. Dan di sini kita juga akan mencari kurtosis dan squidness. Nah, di sini kita akan memilih variabel list karena sesuai dengan list urutannya. Kemudian kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini adalah data output deskriptif statistik yang kita cari. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa simpan di bagian sini. Saya akan menyimpannya di dokumen. Selanjutnya saya akan menulis nama filenya, yaitu data output. Kemudian tekan save.
Baiklah, sekian cara penggunaan SPSS dan cara menganalisis data pada SPSS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.